Dalam Object-Oriented Programming di PHP terdapat istilah overloading yang merupakan suatu pengaksesan properti dan metode yang memiliki akses terbatas pada suatu scope tertentu atau suatu properti dan metode yang tidak terdefinisi pada kelas yang diinstance oleh objek. Dan sejak PHP 5.3 terdapat 6 magic methods yang digunakan untuk overload. 4 diantaranya untuk properti dan 2 lainnya untuk metode atau overload untuk methods. Dan untuk video kali ini kita akan melihat salah satu magic methods untuk overloading, yaitu magic methods __ set. Magic method __ set dipanggil secara otomatis ketika suatu properti disetting nilainya atau disetting untuk nilainya. Di sini saya punya file dengan nama overloading __ set.php, di mana di dalamnya terdapat source code yang telah saya siapkan sebelumnya. Untuk bagian atas terdefinisi kelas person yang memiliki properti public yaitu first name dan private secret. Lalu untuk title saya ganti overloading magic method __ set, dan pada bagian body di sini saya buat objek baru Janu, lalu new person, dan saya print untuk echo print _r untuk objek, dan print _r untuk argumen kedua nilainya true agar return untuk nilainya sehingga dapat di print oleh fungsi echo yang ada di sini. Dan saya setting juga untuk nilai first name sama dengan Januar. Jika saya kembali ke browser, atau maksud saya jika saya ke browser dan mengakses untuk filenya overloading __ set.php, Anda bisa lihat di sini pertama first name dan secret nilainya 0 atau masih kosong. Setelah disetting untuk nilai first name, maka nilai first name menjadi nilai yang disetting dalam kasus ini, atau dalam contoh di sini adalah Januar untuk nilai first name-nya. Jika Anda men-setting suatu properti yang tidak terdefinisi pada kelas yang di-instance oleh objek, maka properti tersebut akan menjadi bagian dari properti objek. Jadi misalnya di sini untuk objek Janu, nickname sama dengan string Janu. Dan jika saya perlihatkan kembali untuk objeknya, saya refresh, Anda bisa lihat sekarang bagian ketiga. Yap, ini dia untuk bagian ketiga. Sekarang untuk first name Januar dan terdapat nickname Janu. Dan seperti yang kita ketahui pada access modifier, ketika suatu properti yang nilainya, atau maksud saya suatu properti yang aksesnya terbatas pada suatu scope, maka akan menampilkan error pada browser. Contohnya di sini secret ketika saya akses di global scope, artinya di luar kelas, yang dimana untuk secret aksesnya adalah private, dan saya print balik, maka ini akan menampilkan error pada browser. Anda bisa lihat cannot private property person. Dan untuk magic method set digunakan ketika Anda men-setting nilai dari properti seperti properti nickname dan secret. Jadi function __ set, dan untuk __ set pertama harus public, yang kedua tidak boleh static, yang ketiga memiliki 2 argumen. Argumen pertama adalah argumen nama dari properti yang disetting. Jadi misalnya di sini saya contohkan name. Yang kedua adalah nilai untuk properti ketika disetting nilainya. Misalnya di sini value. Dan jika saya mendefinisikan __ set dan saya refresh, Anda bisa lihat di sini tidak akan terjadi error. Tetapi pada nickname juga tidak terdefinisi. Anda bisa lihat di sini tidak ada nickname, entah pada person atau print nomor 3 dari atas 1, 2, 3. Anda bisa lihat di sini 1, 2, dan 3. Di sini ketika saya mendefinisikan nickname tidak menjadi bagian dari person. Karena ketika suatu properti yang tidak terdefinisi pada kelasnya, misalnya di sini nickname, Anda bisa lihat nickname tidak terdefinisi pada kelas person. Dan untuk properti yang aksesnya terbatas, misalnya secret yang aksesnya private, ketika diakses pada suatu global scope,
akan memanggil secara otomatis variabel, maksud saya magic method set, di mana magic method set di sini memiliki nilai dari nama variabel, atau maksud saya nama properti. Jadi di sini name, dan di sini akan disambung dengan variabel value. Dan di sini untuk name mungkin diupdate oleh text strong, ya seperti ini. Jadi jika saya save, saya kembali ke browser dan refresh, Anda bisa lihat di sini terdapat 2 kali pemanggilan untuk magic method set, yaitu ketika nickname disetting menjadi Janu dan secret disetting menjadi my secret. Anda bisa lihat di sini ketika nickname disetting menjadi Janu dan secret disetting menjadi my secret. Jika Anda langsung men-setting nilai, jadi di sini this, maksud saya this, dan variabel name, Anda men-setting property dari objek. Dan di sini jika saya refresh, Anda bisa lihat di sini sekarang nickname menjadi Janu, tetapi Anda harus berhati-hati karena di sini untuk secret juga tersetting menjadi my secret, karena magic method set di sini berada di dalam kelas person. Artinya magic method set tidak memiliki batasan akses terhadap secret, walaupun maksud saya walaupun properti secret sifatnya private. Itu sebabnya di sini secret menjadi my secret, artinya sesuai dengan settingan pada Janu secret yang saya setting di sini. Biasanya atau pada umumnya untuk kasus atau untuk penggunaan suatu properti yang disetting dimasukkan ke dalam suatu array. Contohnya seperti yang terlihat di sini. Jadi di sini saya tulis this dan request, di mana key-nya merupakan nama dan value merupakan value-nya atau nilainya. Dan jika saya refresh, Anda bisa lihat sekarang untuk nickname sekarang berubah menjadi Janu, dan di sini untuk secret sekarang berada di my secret. Ini merupakan atau cara memasukkan suatu nilai properti ke dalam suatu array, merupakan cara yang umumnya digunakan pada magic method set. Akan tetapi yang Anda perlu ketahui, yang Anda lakukan adalah setting nilai dan bukan mendapatkan nilainya. Jadi di sini jika saya print echo lalu Janu dan nickname seperti ini, dan jika saya kembali ke browser dan refresh, Anda bisa lihat di sini pada bagian bawah akan ada notice undefined property nickname, karena nickname pada objek Janu tidak pernah dikenal, karena untuk nickname tersebut dimasukkan ke dalam property request. Jadi Anda bisa di sini request nickname. Demikian juga halnya jika saya meminta nilai secret, ini malah akan menampilkan error cannot access private property. Dan untuk hal ini Anda dapat menggunakan magic method __get yang akan kita lihat di video berikutnya.